Puji Tuhan, saudara bersuka cita hari ini, amin. Jadi saya dan saudara kita akan lihat firman Allah Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan terdapat dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-15. Kita akan belajar dari salah satu jemaat yang sangat luar biasa. Tema khotbah pada sore hari ini adalah Rasul Paulus memuji jemaat yang ada di Filipi. Sekali lagi Rasul Paulus memuji jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Filipi 4 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi, "Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin." Rasul Paulus di dalam bacaan ini terkesan dia memuji jemaat yang ada di kota Filipi. Kenapa demikian? Karena jemaat yang ada di Filipi selalu memberi tanpa harus mengadakan perhitungan. Jemaat Filipi menjadi jemaat penopang, penyokong utama dalam masalah dana. Dan jemaat Filipi ini telah dirintis atau telah dibangun oleh Paulus dalam pekabaran Injilnya yang perjalanan yang kedua. Jadi dalam pemberitaan Injil, dalam pekabaran Injil perjalanan yang kedua, itu Paulus memenangkan atau menetapkan dan bagaimana dia membangun jemaat yang ada di kota Filipi ini. Jadi dia sangat memuji jemaat yang ada di Filipi, luar biasa. Jemaat ini tentu bukan jemaat yang kaya raya, saudaraku ya. Mereka juga hidup berkekurangan. Di situ dikatakan dalam ayatnya yang ke-14, "Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu." Jemaat ini menopang, jemaat ini memberi, jemaat ini ketika dia menabur tidak pernah adakan perhitungan. Banyak kali kita sebagai jemaat, ketika kita membantu pelayanan, kita mulai bertanya-tanya, kira-kira ya sekitar 5 juta lah saya sudah sumbang ke gereja. Kita adakan semacam perhitungan dengan Tuhan. Kita mengadakan semacam hitung-hitungan dengan Allah. Ya taruhlah kalau masuk tahun 2025 ini, taruhlah saya sudah banyak membantu pelayanan, sudah sumbang kursi untuk gereja, sudah bikin ini, bikin itu, sudah berapa kali memimpin pujian. Jadi kita banyak kali adakan perhitungan dengan Tuhan. Tetapi Allah tidak pernah bikin perhitungan dengan kita. Saudara tahu kesehatan yang kita terima, ini hal yang paling kecil loh. Nafas hidup hari ini yang kita masih ada pada kita. Tuh kalau Tuhan buat perhitungan, wah luar biasa.
Kita lihat saudaraku, sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita harus seperti Paulus yang berkata, aku ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Berkat yang saya dan saudara terima dari Tuhan, dia tidak pernah berhitung. Allah kalau dia bikin perhitungan seperti manusia, lalu dia semacam kasih kwitansi, kasih nota pembayaran tentang kehidupanmu selama ini. Nafas yang kau ada padamu, ini ditunjukkan harganya. Oksigen tidak tahu satu tabung sekarang berapa. Itu juta loh, jangan main-main. Satu tabung itu. Jadi kalau Tuhan bilang, selama ini sudah berapa tahun kau bernafas ini? Jadi semua kesehatan, nafas hidup yang kita syukuri. Ada orang di rumah sakit, terbaring sakit, pakai oksigen. Dan itu mahal sekali. Bayar oksigen itu. Saya dan saudara bisa bernafas dengan lega. Sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Jemaat Filipi dipuji oleh Paulus karena mereka tidak pernah bikin perhitungan. Mereka tidak hitung-hitungan dengan sang rasul. Mereka tidak bilang, kami sudah kirim kau uang sekian, 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 tolong kau ganti ya. Tidak pernah. Mereka memberi juga dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan sukacita. Mereka memberi untuk membantu Paulus supaya apa? Injil diberitakan makin luas. Supaya nama Kristus makin diperkenalkan kepada banyak orang. Lewat siapa? Lewat hamba Tuhan yang bernama Paulus. Saudara mungkin tidak bisa memberitakan firman seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara mungkin tidak bisa berkhotbah, tapi setidaknya kesetiaanmu di dalam memimpin pujian itu sudah menopang pelayanan itu. Itu sudah mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara punya berkat, saudara bisa menopang pelayanan. Pelayanan lagi membutuhkan. Saudara bisa menopangnya lewat keuangan saudara, lewat tenaga saudara, lewat saudara bernyanyi, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Filipi mereka hanya bisa itu yang mereka bisa lakukan. Kan mereka tidak memberitakan firman, tapi uang mereka juga sampai ke sana. Bersama dengan Paulus, menyertai Paulus di dalam pelayanan. Jadi kita lihat di sini Paulus sangat memuji jemaat ini karena persembahan mereka. Mereka mengambil bagian. Mereka bilang, apa sih yang bisa kami kasih, Rasul? Apa yang kami bisa berikan? Tolong sampaikan kepada kami. Sekiranya kami bisa membantu. Dalam hal apa? Ternyata di dalam hal dana. Mereka membantu Paulus dalam hal keuangan. Jadi saya dan saudara membantu pelayanan juga. Selain dari hal dana, keuangan, kita juga membantu lewat tenaga kita, lewat hidup kita. Saudara bisa sumbang tenaga untuk membantu pelayanan ini. Nah, kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama, kenapa saya dan saudara mesti belajar kepada jemaat yang ada di Filipi? Karena pemberian kita itu diukur oleh Tuhan. Allah menakar setiap pemberian kita. Allah mengukur setiap persembahan kita. Sudah pernah aku singgung di dalam khotbahku bahwa Abraham dia berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Seperti Nahor dan Haran. Saudara daripada Abraham, Nahor dan Haran. Bahkan Abraham berbeda dengan Lot. Kenapa? Karena Abraham dia memiliki mesbah. Nahor dan Haran, saudara Abraham tidak memiliki itu. Termasuk Lot juga, dia tidak punya mesbah. Hanya Abraham itu yang membedakan Abraham. Kenapa dia diberkati Tuhan? Karena dia punya mesbah sendiri. Dia punya mesbah. Di perjanjian lama mesbah itu adalah tumpukan batu. Batu yang disusun-susun. Lalu di atasnya ditaruh persembahan. Apakah itu? Kambing domba di atasnya. Hewan dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu dibakar hewan itu. Jadi persembahan perjanjian lama masih dalam bentuk korban seperti itu. Tetapi kita perjanjian baru sekarang tidak lagi melakukan itu. Karena Kristus Yesus sudah menjadi korbannya. Yesus menggenapi hukum Taurat. Kita tidak melakukan lagi hukum Taurat. Kita tidak lagi mempersembahkan korban. Tidak ada.
Tetapi saya dan saudara bersyukur karena Kristus telah menjadi korban Paskah itu. Dia yang menggantikan saya dan saudara. Tetapi firman Allah berkata, persembahkanlah seluruh tubuhmu. Yang kita persembahkan sekarang adalah tubuh kita, yaitu seluruh hidup kita libatkan di dalam pelayanan. Ada persembahan ucapan syukur. Ibrani berkata ada persembahan ucapan bibir. Kita memuliakan Tuhan lewat bibir kita. Itu yang membedakan Abraham dengan Nahor dan Haran, kedua saudaranya. Bahkan ponakannya yang bernama Lot. Mereka tidak punya mezbah, Abraham punya. Jadi mezbah ini sebagai lambang rasa syukur. Karena Allah sudah menolong saya, Allah sudah memberkati saya, Allah sudah memberkati dan melimpahi segala berkat kepada keluargaku, maka Abraham selalu mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban. Di dalam Wahyu pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Disebutkan kemudian, diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Secara rohani Allah mengukur semua pemberian dan doa-doa kita. Jadi Allah mengukur, Allah menakar sejauh mana kesetiaan kita di dalam pelayanan, sejauh mana kesetiaan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Allah mengukur. Tolong ukur bait suci itu. Sejauh mana sih saya dan saudara melayani Tuhan sampai hari ini? Saya dan saudara mari coba kita koreksi. Seserius apa kita melayani Tuhan? Sesungguh-sungguh apa saya dan saudara melayani Tuhan hari-hari? Adakah kita setia, benar-benar setia? Allah mengukur. Bait suci adalah gambar daripada hidup saya dan saudara. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Allah berdiam di dalam hidup kita. Yesus memerintahkan kepada Yohanes, ukur itu. Ukur bait suci itu. Pertanda hidup saya dan saudara, Allah melihatnya. Jangan saudara kira Allah tidak menilai, Allah tidak melihat. Saya dan saudara, Allah melihat segala kesetiaan kita. Karenanya firman Allah berkata, jeripayamu tidak sia-sia, upahmu besar di surga. Kenapa ada kalimat itu? Karena Allah menilai. Allah menakar, Allah mengukur segala jerih lelah kita. Jeripayamu tidak sia-sia. Jadi apa yang saudara taburkan hari-hari ini untuk pelayanan, apa yang saudara berikan hari-hari ini untuk Tuhan, semua ditakar oleh Tuhan. Semua dilihat oleh Tuhan. Yang berikut adalah muliakan Tuhan dengan pemberian kita. Yang pertama, kenapa kita harus memberi seperti jemaat yang ada di Filipi? Karena pemberian kita ditakar oleh Tuhan. Yang kedua, memuliakan Tuhan dengan pemberian kita. Jemaat Makedonia juga tadi sempat disinggung. Tadi juga Paulus sempat menyinggung jemaat yang ada di Makedonia di dalam bacaan kita. Ayatnya yang ke-15 dibilang begini, kamu sendiri juga tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia. Jadi ada dua jemaat yang disentil oleh Paulus di sini, di mana jemaat ini adalah jemaat yang suka memberi. Yang pertama adalah jemaat yang ada di Filipi. Lalu kita lihat juga yang kedua adalah jemaat Makedonia. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat, firman Allah berkata begini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka,
bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini jemaat Makedonia. Mereka dikatakan mereka dalam keadaan menderita, mereka dalam keadaan miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Boleh miskin harta, tetapi mereka kaya akan hati. Ini kita lihat, ini jemaat Makedonia. Mereka boleh miskin dalam hal materi, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Oh, kalau bilang memberi, wah ini jemaat ini jagonya. Kalau bilang terbuka tangan dan suka memberi, jemaat ini sudah jagonya. Makedonia dan jemaat Filipi. Ini dua jemaat yang Paulus sangat suka sekali. Kenapa? Karena mereka tadi dikatakan justru mereka mendesak Paulus. Hei, tolong sampaikan apa yang bisa kami bantu ya. Mereka suka memberi. Mereka kaya di dalam kemurahan hati. Mereka boleh miskin materi, tetapi mereka kaya di dalam hal memberi. Mereka kaya di dalam kerelaan hati. Mereka kaya di dalam kemurahan hati. Saudara boleh miskin materi. Anda mungkin hari ini tidak punya. Tetapi saya dan saudara belajar seperti jemaat Makedonia. Ketika kita belajar menabur, percayalah, kau pasti akan diberkati Tuhan. Amen. Anda menabur, hanya orang yang menuai, yang menabur akan menuai. Kau tanam pohon tomat, 50 pohon tomat, terjejer di bedengan, kau akan panen sebanyak itu juga. Makin banyak kau menabur, makin banyak juga kau akan menuai. Masa kau hanya tanam satu pohon tomat lalu kau berharap untuk panen satu lahan? Weh, cerita dari mana? Karena firman Allah berkata, apa yang kamu tabur itu juga yang kamu tuai. Jadi jemaat Makedonia boleh dibilang, Paulus berterus terang, Paulus tidak bohong. Dia bilang kalian miskin. Jemaat Makedonia. Kenapa begitu? Paulus melihat mereka sendiri. Kondisi mereka, keadaan mereka seperti apa. Paulus tahu. Mereka boleh miskin dalam hal harta, tetapi mereka kaya dalam kemurahan hati. Jadi memuliakan Tuhan dengan kita memberi, kita itu sama seperti memuliakan Tuhan. Karenanya kita belajar dari jemaat Filipi dan jemaat Makedonia. Ini mereka bukan jemaat kaya. Kalau orang kaya siapa saja mau memberi, itu hal biasa. Tapi kalau memberi dari apa yang saya dan saudara tidak punya, kita berkekurangan. Satu kali dalam Injil dikatakan Yesus memperhatikan ketika orang di bait Allah mempersembahkan. Dia melihat seorang janda yang miskin. Sudah janda miskin lagi. Kalau janda kaya raya mah tidak jadi soal. Ada banyak kan janda tapi mobilnya 5, rumahnya bisa 10. Asetnya di mana-mana. Dia punya uang di bank banyak sekali. Tapi ini janda miskin lagi. Dia hanya memberikan 2 peser. Dan Kristus memperhatikan itu. Dia berkata kepada murid-murid, janda ini telah memberikan dari seluruh hidupnya. Karena memang hanya itu yang dia punya. Jadi saya dan saudara belajar menabur. Kalau Anda tidak menabur hari ini, jangan Anda berangan-angan untuk menuai hari besok. Jangan pernah berpikir bahwa saudara akan memanen. Tidak ada. Tidak akan ada cerita itu. Tapi kalau hari ini saudara menabur, saudara setia dengan Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan memberkati. Kita melihat kemudian jemaat ini berkembang dan diberkati Tuhan begitu luar biasa. Jemaat-jemaat yang ada di Filipi ini, ada beberapa orang yang disebutkan juga di dalam suratan Paulus. Di dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ini, misalnya seperti Sun Sugos, itu diceritakan dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ketiga. Ada Sun Sugos, ada Clemens. Filipi pasal 4 ayatnya yang ketiga akan saya bacakan.
Filipi pasal 4 ayatnya yang ketiga, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens. Haleluya. Ada Sunsugos, ada Clemens. Sunsugos artinya adalah senasib. Wah, luar biasa nama Sunsugos. Saya dengar ada nama Sunsugos. Arti daripada Sunsugos itu teman senasib, ya, kawan senasib. Paulus menyinggung dua nama ini. Ada juga di dalam ayat 2, Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua. Eudia ku nasihati dan Sintike. Ada perempuan-perempuan lagi, ya. Selain Sunsugos dan Clemens, ada Eudia, dan kemudian ada juga Sintike. Luar biasa. Di Kisah Rasul pasal 16 juga nanti saudara baca ayat 19 juga, ada kepala penjara di Filipi. Masih ingat tentang khotbah kepala penjara yang bertobat itu? Waktu Paulus dan Silas di penjara, mereka berdoa tengah malam. Penjara goyang. Sendi penjara goyang. Belenggu copot seketika. Maka kepala penjara ini, kepala sipir ini menjadi takut. Wah, tahanan lepas. Sebab kalau tahanan lepas, yang bertanggung jawab dia. Dia berkata kepada Paulus dan Silas, tuan-tuan, bagaimana nasib hidupku? Karena dia takut, pasti dia dapat hukuman. Lalu Paulus berkata apa? Percayalah kepada Yesus, maka kau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Kepala penjara di Filipi bertobat, satu keluarga lagi. Jadi jemaat-jemaat yang ada di Filipi seperti ada Sintike, Eudie, Sunsugos, Clemens, ada kepala penjara juga. Jangan lupa, ada orang-orang juga berpangkat di sana. Jemaat-jemaat yang ada di Filipi ini, mereka nama-nama ini sudah yang disebutkan di dalam Kisah Rasul dan bahkan di suratan Paulus kepada jemaat Filipi. Lalu di Kisah Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14, mari kita lihat. Kisah Rasul pasal 16, ada satu tokoh wanita yang hebat juga. Kisah Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama siapa? Lydia. Kita lihat ada Lydia. Di Filipi ada jemaat yang bernama Lydia. Lydia ini seorang perempuan kaya raya. Dia seorang pengusaha kain ungu. Seorang pengusaha kain, Lydia. Saudara tahu kain ungu waktu itu hanya bisa dipakai oleh raja-raja, bisa dipakai pembesar-pembesar. Orang miskin mah nggak bisa pakai kain ungu. Jadi dan jemaat Filipi ini, mereka selain suka memberi, jemaat ini jarang bertengkar, jarang berkelahi. Beda dengan Korintus. Kalau jemaat Korintus, karenanya kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13, itu Paulus bicara banyak tentang kasih. Meskipun engkau memberikan dirimu dibakar, tetapi tanpa kasih, sia-sia. Itu Paulus menyinggung tentang banyak kasih di Korintus, suratan Korintus. Khususnya 1 Korintus pasal 13 membahas tentang kasih. Kenapa? Karena jemaat ini, jemaat suka berkelahi. Apa-apa berkelahi. Jadi saya dan saudara, jemaat damai adalah jemaat seperti jemaat Filipi. Jangan berkelahi ya sesama jemaat. Jangan seperti jemaat Korintus. Tuhan Yesus baik. Kita berdoa supaya Tuhan terus memberkati kita. Mari kita bersyukur, kita
tutup mata dan kita berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan di kesempatan sore ini. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami belajar seperti jemaat Filipi dan juga jemaat Makedonia. Tuhan berkati kami supaya kami melakukan firman Tuhan, hidup seturut dengan kemauan Tuhan. Kami berjalan sesuai dengan firman Allah. Urapan Allah ada bagi kami, firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ajar kami untuk memberi seperti jemaat yang ada di Filipi. Tangan selalu terbuka. Bapa di sorga punya hati yang lapang, hati yang bersuka cita saat memberi, punya kebesaran hati, hati yang berkemurahan seperti hati Kristus. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk kami. Engkau tidak sekali-kali menyayangkan anak-Mu yang tunggal. Karena itu bukti kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata firman Allah Yohanes 3:16, sehingga Engkau mengurniakan anak-Mu yang tunggal. Untuk apa? Untuk kami orang berdosa ini. Terima kasih, berkati kami semua. Kami sudah berdoa, kami akan memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin.